Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-commerce Shopee. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Irna Julianti. Saya sebagai moderator dan pemateri 1. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Shopee. Shopee adalah situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Xilinx sebelum dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Latifatun. Terima kasih. Cara menangani keluhan pelanggan. Berikut beberapa poin penting dalam menanggapi keluhan pelanggan. Poin pertama yaitu tanggap dan menunjukkan rasa empati. Hal ini menunjukkan bahwa kita profesional dan sigap dalam membantu komplain pelanggan, dan kita juga bisa menanggapi dengan cepat lewat chat commerce yang memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Dan chat commerce ini merupakan salah satu cara belanja baru yang bisa membantu kita untuk mengatasi komplain pelanggan. Saat customer sedang menyampaikan keluhan, sebaiknya kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan catat berbagai poin penting yang mereka katakan, karena di setiap keluhan, di balik setiap keluhan pasti ada masukan penting untuk kelangsungan bisnis kita sendiri. Untuk poin yang kedua, meminta maaf dan memberikan solusi. Hal yang pertama yang harus kita katakan dalam mengatasi komplain pelanggan ini adalah permintaan maaf yang tulus. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menerima atas kesalahan yang terjadi, dan jangan lupa pula memberikan solusi yang tepat agar pelanggan tetap terlayani secara maksimal. Dan poin yang ketiga, tanggapi dalam waktu cepat. Kalau kita memerlukan waktu lebih untuk memberikan solusi, sampaikan deadline pada konsumen disertai dengan alasannya. Misalnya seperti ini: baik, kami akan memberikan Anda solusi dalam waktu paling lambat 1 jam, karena ada detail yang harus dicek dengan pihak terkait terlebih dahulu. Seperti itu. Dan poin yang keempat, ada konfirmasi solusi. Bila pelanggan sudah merasa puas, lanjutkan dengan memberikan sedikit edukasi mengenai produk atau jasa yang dikeluhkan agar tidak terjadi masalah yang sama di masa depan. Untuk poin yang kelima, kontrol situasi dan pastikan customer tahu bahwa kita mengerti kekhawatiran mereka dan tidak akan mengabaikannya. Dan selanjutnya, alihkan fokus emosi pelanggan pada solusi yang akan kita berikan dan pastikan pelanggan merasa puas dengan hasilnya. Dan poin yang keenam, ucapkan terima kasih atas komplainannya kepada pelanggan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pelanggan karena ulasan yang jujur terhadap produk yang terkait. Ulasan jujur ini justru bisa menjadi hal yang baik bagi pengembangan bisnis kita sendiri. Dan untuk poin yang terakhir, jadikan komplain sebagai bahan evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa menjadi momen yang tepat bagi kami sebagai selaku bisnis untuk membuat atau mengembangkan produk lama menjadi produk yang lebih baik. Dan keluhan pelanggan ini bukan suatu hal yang harus ditanggapi dengan panik, apalagi dihindari ya. Pelanggan yang tadinya merasa sangat kecewa bisa menjadi merekomendasikan toko kita kalau keluhannya memang ditanggapi dengan benar. Baik teman-teman, saya adalah Astari Natalia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fitur pada aplikasi Shopee. Untuk fitur yang pertama ada Cash on Delivery atau COD. Fitur ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran produk secara langsung saat barang sudah tiba di alamat tujuan. Untuk fitur yang kedua ada gratis ongkir. Fitur ini memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang tanpa perlu membayar biaya ongkos kirim. Fitur yang ketiga ada Shopee Pay dan Shopee Coin. Shopee Pay ini merupakan uang atau dompet elektronik yang dapat digunakan pengguna aplikasi Shopee untuk melakukan transaksi di aplikasi Shopee. Adapun Shopee Coin pada aplikasi Shopee ini dapat digunakan untuk menampung cashback dan reward potongan belanja atau transaksi. Fitur yang keempat ada Shopee Games. Fitur ini dapat digunakan oleh pengguna aplikasi Shopee sebagai hiburan. Beberapa games pada aplikasi Shopee adalah Goyang Shopee, Shopee Tanam, Shopee Potong, dan Shopee Candy. Fitur yang kelima adalah Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam. Fitur Shopee Pay Later merupakan salah satu metode pembayaran
yang dimana pengguna dapat melakukan transaksi terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada saat tanggal tagihan terbit. Fitur Shopee Pinjam ini pada aplikasi Shopee merupakan produk pinjaman tunai yang ditawarkan bagi pengguna Shopee dengan tenor pinjaman 3, 6, dan 12 bulan. Fitur yang keenam ada Shopee Food. Fitur ini merupakan fitur terbaru dari aplikasi Shopee yang menawarkan layanan pesan antar makanan sesuai dengan permintaan pengguna. Demikian mengenai fitur pada aplikasi Shopee. Terima kasih. Berikut manfaat atau keunggulan Shopee di Indonesia. 1. Terdapat fitur gratis ongkir yang memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang tanpa perlu biaya kirim. Kedua, banyak program yang menarik sehingga menguntungkan penjual dan pembeli. Ketiga, sistem pembayaran yang mudah baik melalui rekening bank, ATM, ShopeePay, Indomaret, ataupun Alfamaret. Bahkan bisa COD. 4. Aplikasi mudah digunakan bahkan untuk para pemula. Kelima, kecepatan transaksi sehingga dapat menghemat waktu belanja. Keenam, proses transparan karena pembeli dapat mengecek resip pengiriman dengan mudah melalui aplikasi. 7. Memudahkan penjual dalam memasarkan produk dengan cepat dan menarik. 8. Terdapat fitur pembayaran tagihan PLN, internet, hingga air. Kesembilan, terdapat fitur live chat yang memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. 10. Memiliki fitur tawar-menawar yang memungkinkan pembeli untuk melakukan penawaran atau nego harga. Untuk materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bisa dilanjutkan teman saya, yaitu Fitri Ayu. Saya Fitri Ayu Lestari. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan belanja di Shopee. Yang pertama adalah kelebihan dari belanja di Shopee itu adalah aplikasi yang mudah digunakan. Contohnya, salah satu keinginan masyarakat adalah dapat membeli sesuatu dengan cepat, mudah, dan tidak ribet seperti Shopee yang ada di aplikasi sendiri memiliki aplikasi yang kalian bisa download di Play Store melalui HP kalian. Yang kedua adalah cara pembayaran beragam. Selain memberikan layanan aplikasi yang mudah digunakan, Shopee sendiri masih menyediakan berbagai cara pembayaran yang memudahkan kalian untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, sering memberikan promo menarik. Contohnya seperti yang dari banyaknya layanan fitur Shopee sendiri masih memberikan kejutan yang spesial, yakni promo yang menarik dengan harga termurah, mulai dari diskon besar, gratis ongkir, dan potongan-potongan harga lainnya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan belanja dari Shopee. Yang pertama adalah customer service lambat membalas keluhan. Yang kedua adalah ketentuan promo gratis ongkir yang ribet. Terus yang ketiga, terdapat penjual yang kurang baik. Contohnya, untuk hal ini kalian harus benar-benar dapat memilih penjual yang baik sesuai harapan kita, karena di semua penjual di Shopee sendiri ini tidak semua berasal dari asli perusahaan Shopee, karena kebanyakan penjual tersebut berasal dari luar atau lokal. Jadi, kesimpulan masing-masing online shop mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ancaman dari beberapa online shop sebenarnya relatif sama, yaitu pada masalah keamanan sistem, ancaman dari hacker. Keuntungan dari situs online shop sebenarnya tidak jauh beda dengan keuntungan e-commerce. Pembeli berpindah ke Shopee yang secara umum penawaran barangnya lebih bervariasi dan menarik, serta harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah. Setiap usaha pasti ada pesaing. Dengan adanya pesaing dapat meningkatkan kualitas dari usaha